Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Angga Dirawan dengan NIM 231505174. Baik, di sini saya akan mendemokan program code dari saya. Baik, yang pertama di sini ada import CV2, import NAMPI, SNP, dan import OS. Di sini CV2 itu adalah untuk pemrosesan gambar, dan NAMPI untuk proses numerik, dan OS di sini untuk manajemen file. Untuk files di sini adalah daftar file gambar, yaitu berisi nama-nama file yang akan kita proses dari circle 1 di sini sampai triangle 2. Dan print di sini itu adalah untuk menampilkan judul kolom hasil deteksi di terminal. Dan ini adalah untuk header outputnya. Dan for file in files image CV2 image on sampai continue di sini itu adalah untuk membaca gambar dalam mode grayscale. Jadi jika gagal dia bakal lanjut ke file berikutnya. Untuk blur dan binary di sini itu saya menggunakan Gaussian blur yaitu 15-15-0. Itu fungsinya untuk mengharuskan gambar untuk mengurangi noise, dan untuk binary di sini adalah untuk mengubah gambar menjadi biner atau hitam putih dengan ambang batas yaitu 100. Dan untuk hprocs dan vprocs-nya di sini saya menggunakan np.sum binary axis 1 dan axis 0, yaitu untuk menghitung pixel putih di setiap baris hproc dan kolom vprocs. Untuk menentukan area non kosong itu kita menggunakan code h non zero, hprocs ini kita isi kosong, dan vprocs non zero ini juga kita isi kosong. Itu if line terus continue. Ini mengecek apakah gambar memiliki area putih yang terdeteksi. Terus di sini juga ada fungsi get max crossing. Itu untuk menghitung jumlah crossing atau perubahan dari hitam ke putih di setiap baris. Jadi ini membantu mengenali membentuk atau mengenali lingkaran, persegi, dan segitiga kayak gitu. Dan di sini saya juga menggunakan binary .t di sini adalah untuk transpose dari gambar biner. Jadi max v itu menghitung crossing vertikalnya. Dan di sini juga ada width ratio. Width ratio itu melihat seberapa lebar bentuknya, dan di sini ada aspect ratio juga untuk membandingkan tinggi dan lebarnya. Dan ada relative max IDX itu untuk menunjukkan posisi puncak proyeksi horizontal. Ini berguna untuk mengenali segitiga. Baik, untuk ini code yang ini adalah untuk banyaknya crossing, lebih dari 3 itu kita klasifikasi sebagai bentuk Lego, dan untuk 2 crossing di 2 arah kita klasifikasi sebagai donat atau berlubang di tengah, dan untuk rasio tinggi lebar mendekati 1 kita klasifikasi sebagai persegi, dan untuk rasio tinggi lebar jauh dari 1 kita klasifikasi sebagai persegi panjang. Dan untuk puncak proyeksi di tengah kita kasih sebagai lingkaran di sini, dan untuk puncak proyeksi tidak di tengah itu kita proses sebagai triangle atau segitiga. Untuk menampilkan di terminal kita menggunakan code print di sini itu untuk menampilkan nama file, hasil deteksi, dan jumlah crossing. Dan di sini juga saya tambahkan image display dan font itu untuk bagian ini itu untuk menambahkan teks hasil deteksi di atas gambar agar pengguna tuh kita bisa lihat bentuk dan labelnya langsung. Jadi saya akan langsung running program saya sekarang. Oke, running. Nah, jadi untuk hasilnya akan seperti ini. Jadi circle 1.png di sini itu dia diidentifikasi sebagai lingkaran atau diamond. Dan circle 2.png di sini juga kita lihat dia sebagai lingkaran atau diamond juga. Dan untuk donut.png ini diidentifikasi sebagai donut atau hollow shape. Dan lego 1.png di sini dia diidentifikasi sebagai lego atau bentuk gerigi. Lego 2 juga sama, lego 3 juga sama, lego 4 juga sama. Dan untuk rectangle h1.png dia diklasifikasi sebagai rectangle atau persegi panjang. Kita lihat di rectangle 2 juga sama, rectangle v1.png juga sebagai persegi panjang, rectangle 2.png juga persegi panjang. Dan untuk square di sini dia kita klasifikasikan sebagai persegi, dan square 2 juga persegi, dan triangle 1.png itu kita sebut sebagai triangle atau segitiga, dan triangle 2.png juga sama yaitu segitiga. Baik, mungkin itu saja demo program dari saya. Terima kasih.